Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan goda mereka, datangi mereka, bujuk mereka dari sisi depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Artinya dengan berbagai cara iblis berusaha menyesatkan kita anak cucu Adam ini, ya, agar menyimpang dari jalan Allah yang benar tadi. Dan di ujung ayat Allah menyatakan, iblis berkata di situ, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati sebagian besar mereka sebagai orang bersyukur. Artinya apa? Cuma sedikit yang bersyukur, sebagian besarnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji iblis. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah segala syukur dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam kesempatan ini untuk kita kembali mengkaji kitab hadis Rasul Muhammad SAW, di mana kita akan membaca hadis yang kedua dari syarah Kitabul Jami', yaitu tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim nantinya dalam kehidupan kita untuk selalu menjadi hamba Allah yang patuh, taat, dan lurus dalam melaksanakan ajaran agama. Maka di hadis yang kedua kita akan membahas satu hadis Rasul yang sungguh nantinya akan menjadi sesuatu yang akan memotivasi kita untuk selalu bersemangat, untuk punya kemudian optimisme dalam kehidupan kita, apapun yang sedang kita hadapi. Karena betapa Islam mengajarkan kepada kita untuk kemudian mensikapi keadaan kita dengan hal-hal yang luar biasa. Apapun keadaan kita, maka senantiasa kita diajarkan untuk kemudian bisa mensikapi dengan cara-cara yang baik. Apakah ketika nanti kita mendapatkan kenikmatan, kita diajarkan untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT, atau ketika mungkin kita dalam kehidupan mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, kita pun diajarkan untuk selalu bersabar kepada Allah SWT, sehingga kemudian dengannya menjadikan kita selalu mendapatkan kebaikan, bahkan nantinya akan berujung kepada ketenangan dan kebahagiaan. Baik, dari yang kedua kita akan baca insyaAllah, yaitu tentang anjuran agar kita senantiasa melihat, ya kan, memperhatikan keadaan orang-orang yang mereka mungkin kehidupan mereka ada di bawah kita. Yang kemudian dari sana kita akan menjadi orang senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang ada pada diri kita. Meskipun mungkin dalam pandangan orang yang kita miliki tidaklah sebanyak apa yang orang lain miliki. Tapi ketika kita kemudian selalu melihat kondisi orang di bawah, menjadikan kita kemudian mengerti betapa sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita anugerah yang jauh lebih banyak, jauh lebih baik daripada orang-orang lainnya yang tidak Allah berikan sebagaimana Allah berikan kepada kita. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa azdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang-orang yang berada di atas kalian. Dengan demikian kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang sungguh luar biasa. Ini menjadi pelajaran, pengajaran luar biasa untuk kita. Betapa dalam kehidupan Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak sekali. Nikmat yang kalau kita mau hitung, tentu kita tidak akan pernah sanggup menghitung, karena begitu banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Bahkan syukur kita pun sesungguhnya tidak akan pernah mungkin akan menyamai, apalagi melampaui nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ada kalanya Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak sekali, bahkan melebihi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi ada juga kalanya Allah berikan nikmat kepada kita yang ternyata itu tidak sebanyak nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka bagaimana kita kemudian mensikapi yang hal keadaan seperti ini yang tidak selalu sama? Ya, kan ibarat roda, dia selalu berputar, bergulir, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Bahkan tidak jarang mungkin harus terperosok ke dalam lubang yang dalam. Ya, terguncang-guncang di situ, ya kan. Bahkan bisa jadi mungkin terluka-luka di situ.
Maka Allah sampaikan kepada kita melalui lisan Rasul Muhammad SAW tentang bagaimana kita mensikapi keadaan seperti ini. Ya, sesusah apapun kita, ya, seberat apapun tantangan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita, maka sebenarnya masih ada orang-orang yang jauh di bawah kita keadaan mereka, lebih susah, lebih payah, lebih parah bahkan. Artinya kalau kita mau melihat kepada mereka, maka tentu kita akan senantiasa menjadi orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi inilah tantangannya di sini. Kenapa? Karena untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan, itu bukan perkara yang mudah, itu susah luar biasa. Dan hanya sedikit orang yang mampu kemudian mendapatkan pelajaran dari sikap seperti ini. Ya. Dia akan bisa bersyukur dengan melihat keadaan orang sebelahnya, di bawahnya. Ya. Allah sendiri tegaskan di dalam Al-Quran surat Saba 13 misalnya, Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah SWT. Amat sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang benar-benar menjadi orang yang bersyukur, kata Allah SWT. Sebagian besar mereka menjadi orang yang kufur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Karena tidak jarang mereka hanya mengukur jumlah nikmat itu pada sesuatu yang bisa mereka angkakan, yang bisa mereka kemudian indrakan. Punya rumah yang besar, alhamdulillah. Punya mobil yang bagus, alhamdulillah. Bisa beli handphone yang baru, alhamdulillah. Ketika mereka tidak bisa mendapatkan itu, mereka merasa nikmat itu tidak mencukupi untuk mereka, sehingga mereka kemudian berkeluh kesah, tidak bersyukur atas apa yang ada pada diri mereka. Dan ini memang merupakan sesuatu yang menjadi tantangan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Iblis selalu berusaha menjadikan kita untuk lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jumlah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita luar biasa tak terhingganya. Tapi terkadang hanya gara-gara hal yang kecil, yang sedikit, kita merasa Allah tidak memberikan banyak kepada kita, sehingga kita lupa mengucapkan syukur. Bahkan bisa jadi kita menjadi orang kufur. Iblis berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia dulu tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lantas Allah menghukumnya sebagai makhluk yang tersesat. Maka dia mengatakan kepada Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 dan 17. Faima aghwaytani laq'udan lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau sudah menghukumku sebagai makhluk yang tersesat, maka aku pun akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Ini kata iblis di hadapan Allah SWT. Bagaimana caranya? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan goda mereka, datangi mereka, bujuk mereka dari sisi depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Artinya dengan berbagai cara iblis berusaha menyesatkan kita, anak cucu Adam ini, ya, agar menyimpang dari jalan Allah yang benar tadi. Dan di ujung ayat Allah menyatakan, iblis berkata di situ, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati sebagian besar mereka sebagai orang bersyukur. Artinya apa? Cuma sedikit yang bersyukur, sebagian besarnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi tantangan kita. Sejauh mana kita kemudian mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita? Apakah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita syukuri hanya sebatas pada jumlah yang banyak, baru kita akan memuji Allah, alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat yang banyak kepadaku? Atau juga ketika Allah limpahkan sesuatu kepada kita, sesuatu yang mungkin dalam pandangan mata kita tidak banyak, tapi lisan kita tetap bisa memuji Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan kita masih berkeluh kesah, ya, bahkan mungkin mengabaikan nikmat Allah, menganggap sesuatu yang tidak berguna bagi diri kita, padahal mungkin bagi orang lain itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena bisa jadi kurangnya kita membandingkan apa yang ada pada diri kita dengan orang yang sesungguhnya tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menyampaikan di sini, unzuru ila man huwa asfala minkum. Pandang, perhatikan, lihat orang-orang yang keadaan mereka, kehidupan mereka jauh di bawahmu. Jangan lihat ke atas, kata Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita lihat ke atas, maka kita akan senantiasa merasa apa yang ada pada diri kita tidaklah cukup, tidaklah banyak. Karena ternyata dibanding punya orang, kita nggak ada apa-apanya. Yang ada akhirnya apa?
kita selalu ingin mendapatkan lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, bahkan mungkin melampaui apa yang orang miliki. Kita lupa yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik. Dan ketika Allah berikan yang terbaik, maka pasti itu cukup untuk kita. Tetapi terkadang hawa nafsu kita ingin mendapatkan lebih banyak, lebih lagi dan lebih lagi. Sehingga kita merasa apa yang ada pada diri kita hari ini ketika tidak bisa menyamai apa yang orang lain punya yang ada di atas kita, kita merasa belum cukup. Padahal di bawah kita ada orang-orang yang jauh lebih susah, jauh lebih sulit. Yang mereka punya tidaklah seberapa dibanding apa yang kita punya. Sangat sedikit sekali. Maka Rasul ajarkan konsep bersyukur kepada kita. Lihat mereka, lihat yang susah, lihat yang payah, lihat yang sedikit, jangan lihat yang banyak. Insya Allah dengan begitu kita akan bersyukur. Tantangan kita luar biasa sekali. Ya. Kita secara fitrah punya kecenderungan menjadi orang-orang yang ingin punya lebih, Kata Rasul Muhammad SAW, manusia itu senantiasa ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, lebih banyak daripada apa yang dia punya. Sehingga ini menjadikan mereka terkadang ketika belum mendapatkannya, mereka belum bisa mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Law kana li ibni Adam wadiyani mimalin labtagha talian. Labtagha thalithan." Kalau seandainya bagi anak Adam itu mereka sudah punya 2 lembah harta benda yang banyak, emas, perak katakan, misalnya mereka ingin mendapatkan yang ketiga. Mereka sudah punya 2 nih. Itu belum cukup bagi mereka, maka mereka menginginkan dapat yang ketiga, thalithan. Ya. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa at-turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut anak cucu Adam, ya kan? Kecuali tanah. Artinya apa? Dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan apa yang dia inginkan tadi. Dan itu akan berhenti ketika apa? Ketika dia sudah mati. Baru berhenti keinginan tadi. Maka sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa berupaya terus banyak-banyak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada kita, kalau kita syukuri dia, Allah menjanjikan, la in syakartum la zidannakum. Jika kalian syukuri, aku tambah dan aku tambah. Wala in kafartum, tapi jika kalian ingkar dia, kufuri dia, tidak syukuri dia, inna adzabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh siksaku, azabku amat sangat pedih. Karenanya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah sekalian, kita upayakan selalulah melihat orang-orang di bawah kita sehingga kita mudah mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangan selalu melihat ke atas karena kita akan merasa kurang, dan kurangnya tadi menjadikan kita jauh dari rasa syukur atas nikmat Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan rezeki yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberkahi, maka rezeki tadi akan mencukupi untuk kita, dan kemudian ketika kita gunakan, maka rezeki tadi akan selalu mendatangkan kebaikan untuk kita, yang mudah-mudahan kebaikannya tidak hanya kita rasakan di dunia, tapi juga sampai kehidupan akhirat kita. Allah memberikan kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.